Ada sebuah tema yang luar biasa hari ini yang saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita. Temanya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Dan saya percaya ini bukan bicara soal saudara dengan saya, bukan bicara juga suami istri, ya, tapi ini bicara dengan siapa? Tuhan dengan kita. Amin. Jangan ada dusta. Karena ketika dusta ada di tengah-tengah dari keberadaan hubungan kita dengan Tuhan, ada dampak-dampak yang merugikan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan sampai ada dusta. Ya, karena dengan adanya dusta di dalam keberadaan hubungan kita dengan Tuhan, ada begitu banyak hal yang akhirnya kita tidak sadari, itu membuat kita tidak mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah genapi atas keberadaan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya yakinkan sore hari ini adalah sore yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya orang yang percaya, itu masih hidup di dalam tanda tanya besar. Ya. Ketika mereka melakukan begitu banyak kegiatan aktivitas secara kerohanian, tetapi nggak berdampak apa-apa dalam keberadaan kehidupannya, ya. Sehingga hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar, ya. Kok saya sudah begitu, ya, seakan-akan melakukan begitu banyak aktivitas, ya, kegiatan rohani, bahkan sudah melayani dengan luar biasa, tapi kok kayaknya sama aja, ya. Nggak ada sedikit pun dampak yang membuat kita seakan-akan itu mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Sama aja kayaknya gitu. Bahkan kalau dilihat oleh orang-orang sekitar pun, ya, kayaknya nggak banyak perubahan. Karakternya nggak berubah, ya. Gaya hidupnya nggak berubah. Yang susah ya tetap susah, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang memiliki karakter buruk ya tetap memiliki karakter buruk, begitu ya. Tetapi secara keberadaan mereka seakan-akan sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Sehingga tema hari ini saya percaya akan memberkati setiap kita. Jangan ada dusta di antara kita. Mungkin, ya, kalau Bapak Ibu Saudara bisa dapat melihat dan menyelidiki, ada dusta yang membuat segala sesuatunya yang harusnya kita mengalami dampak yang luar biasa, mengalami sesuatu hal yang dahsyat begitu, tapi kok tidak gitu. Nah, ini yang kita akan bisa bahas pada sore hari ini. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ketiga. Siap-siap diberkati, amin. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ketiga dikatakan di situ. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ada sebuah poin penting Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, ya. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Nah, ada banyak orang merasa dirinya sudah menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi tanpa disadari ia ada di dalam tipu daya, ada di dalam dusta. Firman Allah dengan tegas menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Iya. Tetapi kok ada banyak orang seakan-akan sudah mendengar akan firman Kristus, tapi kok tidak muncul iman yang membuat dampak di dalam keberadaan hari-hari mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sehingga karya Kristus yang sudah selesai itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup mereka. Kenapa kok ini enggak gitu? Ya. Padahal mereka udah rajin ke gereja, melayani bahkan, ya, melakukan banyak hal yang seakan-akan itu secara rohani dilihatnya luar biasa, tetapi secara pribadi mereka nggak merasakan dampak yang besar. Mereka berpikir biasa aja, ya, gue rohani nggak rohani gue sama aja. Bahkan orang di sekitar pun ngelihat, lah lu rajin ke gereja kok karakter lu kagak berubah, gitu-gitu juga, sama juga gitu. Nah, apa yang salah di sini? Tema kita, jangan ada dusta. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang merasa sudah melakukan itu semuanya, tetapi kok seakan-akan nggak muncul iman yang luar biasa ini. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Ternyata, ya, sebagaimana ayat tadi dikatakan, adanya ketidaktahuan yang membuat dusta memiliki tempat di dalam kehidupan kita. Kebodohan, ketidaktahuan itu berdampak dusta, kebohongan, tipu daya bisa masuk dalam kehidupan kita.
Nah, ketika hal itu datang dalam hidup kita, sebagaimana ayat tadi berkata bahwa Hawa pun pernah mengalami yang sama, diperdaya oleh ular itu dengan segala kelicikannya. Perdayanya gimana sih? Hawa tidak mengetahui tentang Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa dia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan dia diciptakan berkuasa. Wow, luar biasa ya. Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berkuasa. Hebat ya? Hebat. Iya. Mungkin batasan umurnya juga tidak ada. Dia nggak bakalan mati. Iya. Mungkin dia juga memiliki otoritas dan kuasa yang luar biasa. Coba baca di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Iya, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa. Wah, dahsyat banget ya. Banyak kita tidak tahu atau tepatnya tidak mempercayai bahwa ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Allah sesungguhnya sudah lakukan buat kita. Adam dan Hawa diciptakan segambar, serupa dengan Allah, berkuasa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nah ya, apa yang terjadi ketika tipu daya itu masuk di dalam keberadaannya? Karena ketidaktahuan bahwa dirinya diciptakan segambar dan serupa serta berkuasa seperti Allah itu sendiri. Ketidaktahuan dia tentang keberadaan dirinya membuat tipu daya bisa masuk. Iblis berkata, Hawa, kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal dia sudah seperti Allah. Amin. Dia sudah serupa dan segambar dengan Allah. Dia punya otoritas dan kuasa yang luar biasa seperti Allah. Tetapi ketika ada tipu daya masuk, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi seakan-akan dia belum segambar dan serupa. Nah, ketika tipu daya ini masuk, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang didengarnya, ya, tipu daya, yang membuat dia seakan-akan bukan jadi penuh dengan kuasa, malah jadi apa? Jadi tidak berdaya. Ada banyak kita seringkali ketika kita mendengar kebenaran firman Allah, harusnya kita telah teliti dan telah dengan benar. Banyak kita tidak tahu atau tepatnya tidak mempercayai bahwa karya Kristus di atas kayu salib sudah membayar semua apa yang harus kita bayar. Dosa kita, kesalahan kita, kutuk kita, kesengsaraan kita, kemiskinan kita, sakit penyakit kita, semuanya sudah dibayar. Amin. Makanya Tuhan berkata sudah selesai. Amin. Ya, ini yang harusnya kita percayai. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita tidak melihat itu semuanya. Ya. Kita tidak dapat menyatakan keberadaan itu dalam kehidupan kita, sehingga tipu daya bisa berpijak di dalam hidup kita. 2 Korintus 5:21 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang menjadikan Hawa, ya, yang harusnya punya otoritas, punya kuasa, akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak berdaya. Dia yang harusnya mungkin usianya enggak ada batasnya, sekarang dia punya usia yang terbatas. Mungkin dia enggak dipengaruhi sakit penyakit, sekarang mungkin dia dipenuhi dengan sakit penyakit. Onak duri muncul, ya, sesuatu yang menyeramkan yang tadinya tidak harus terjadi. Kenapa? Karena tipu daya. 2 Korintus 5:21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara sudah dibenarkan oleh Allah. Itu bukan karena apa yang saudara lakukan, itu bukan karena apa yang kita perbuat, itu semuanya karena usaha siapa?
usaha Yesus, rela mati, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapak Ibu saudara dibenarkan, dan ini adalah anugerah terbesar. Nah, ketika kita tidak mengetahui atau tidak mempercayai hal ini, dikarenakan adanya dusta, melalui apa dustanya? Medsos mungkin yang saudara dengar, saudara baca firman Tuhan melalui khotbah-khotbah mungkin, yang mungkin berbeda dengan apa yang harusnya kita percayai. Ini datang dalam kehidupan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita tidak menyadari perkara ini, maka yang kita lakukan, kita akan terus berusaha. Bagaimana caranya untuk dibenarkan? Kita terus mencoba terus. Kita coba lagi Bapak Ibu Saudara. Untuk bagaimana caranya untuk supaya kita dikuduskan, dilayakkan di hadapan Bapa dengan semua usaha kita. Padahal karya Kristus sudah membenarkan kehidupan kita. Amin. Ini sesuatu yang harusnya kita pahami, dan inilah yang seharusnya kita percayai, karena ini akan berdampak menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika kita terjebak dengan tipu daya bahwa seakan-akan kita belum memperoleh kebenaran yang harusnya kita miliki, yang terjadi adalah kita akan terus berusaha dengan berbagai macam cara supaya kita layak di hadapan Bapa. Tanpa kita sadari, kita bukan mempercayai usaha Tuhan, tapi kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ada banyak kita seringkali berpikir bahwa kalau kita banyak doa, kita banyak dibenarkan. Ada banyak doa, kita banyak diberkati. Kalau sedikit doa, sedikit dibenarkan, sedikit diberkati. Enggak doa? Ya, nggak ada berkat sama sekali, Bapak Saudara. Ya, padahal kebenaran kita berasal dari karya Kristus yang kita percaya. Doa adalah ucapan syukur karena kita sudah meyakini benar betapa kita sudah dibenarkan. Amin. Kalau kita tidak mempercayai poin ini, maka yang terjadi adalah kita akan dipenuhi dengan keraguan. Apalagi kalau saudara lupa doa hari itu. Iya, jangan-jangan gue ketabrak beca. Iya, gitu. Tadi kelupaan doanya, soalnya buru-buru. Iya, takutnya pasar tutup, kan begitu ya. Jadi gue lupa doa, gitu. Padahal bukan poin-poin itu yang Allah ingin bahwa kita mempercayainya. Semuanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Amin. Kita tinggal mempercayai dan menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Pada suatu ketika saya mendengar sebuah cerita Bapak Ibu Saudara, dan ceritanya luar biasa. Ya mungkin beberapa hari ini ada beberapa kita sudah berlibur, ya mungkin berliburnya pakai kapal yang sama nih. Suami istri ini diberi hadiah, entah itu hadiah dari anaknya atau dari mana ya. Dia dapat tiket hadiah suami istri ya untuk pergi berlibur, naik kapal yang besar. Kapal apa? Cruise gitu ya. Wah, keliling ya ke negara-negara. Wah, dia senang banget. Dia dengan istrinya naik kapal itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka naik dengan sangat gembira. Wah, dia menikmati kapalnya besar sekali, indah, luar biasa. Pas masuk kamarnya, wow, kamarnya juga luar biasa. Ya, dia menikmati semua apa yang ada di kamar itu. Dia mandi, dia segerin badan, lalu dia keluar. Siang hari dia keluar, dia lihat, wah restorannya juga gede-gede, ada kolam renang yang bagus ya, terus ada tempat-tempat yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Pas dia ngeliat restoran situ, wah orang lagi pada makan, ngantri makan gitu ya. Lalu dia sama istrinya lihat-lihat, dia senyum-senyum, mereka masuk kamar. Ya, mereka buka tas mereka. Mereka keluarin apa? Lontong, Bapak Ibu Saudara. Mereka makan lontong ya. Setelah udah kenyang makan lontong, dia keluar lagi ya. Wah, dia senang melihat orang-orang pada berenang. Suami istri, wah kita mau berenang ya, jangan kayak gitu ya. Jangan deh gitu. Lalu nggak jadi berenang ya. Setelah itu begitu ya selama 2-3 hari dan akhirnya mau pulang. Ketika mau pulang dia berpapasan dengan orang. Lalu orang ini ngobrol. Wah, Bapak senang tinggal menikmati kapal. Wah, saya senang katanya. Tapi saya lihat Bapak nggak pernah kumpul-kumpul dengan kita gitu di restoran atau di tempat kolam renang. Wah, saya nggak sanggup bayar katanya gitu. Kalau masuk restoran itu, orang ini kaget. Bayar apanya Pak? Bukannya tiket Bapak itu udah termasuk makan, berenang, dan semua fasilitas yang ada di kapal ini. Bapak boleh lakukan itu semuanya.
Hah, gitu ya, gitu. Jadi selama ini dia makan lontong, Bapak Ibu Saudara. Iya, pas sekarang udah mau pulang, gitu. Ya, gratis Pak, semuanya udah dibayar. Satu tiket untuk semua. Kira-kira gimana? Mau lanjut? Karena ini udah habis nih, udah mau pulang ya kan gitu ya. Jadi ya, banyak kita ketidaktahuan, kebodohan membuat kita tidak bisa menikmati semua fasilitas yang ada. Jadi hari ini karya Kristus sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Untuk setiap kita boleh menikmati semua berkatnya. Amin. Iya, ini poin penting. Iya, jadi singgul kiri kanan saudara, jangan bodoh. Jangan gitu. Iya, jangan bodoh. Kita harus percaya Tuhan yang luar biasa. Dia sudah membayar segala sesuatunya buat kita. Enggak ada lagi usaha diri kita untuk dapat membayar itu semuanya. Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kata Tuhan, sudah selesai. It's finished. Enjoy. Amin. Nikmati itu keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Sehingga kita mengalami begitu hal yang luar biasa. Iya. Ini hal yang dasar. Amin. Iya. Poin yang kedua, ada banyak seringkali tipu daya datang dalam kehidupan kita. Iya. Kita dikatakan sebagai orang-orang percaya, bukan hanya orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan hanya orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi lebih daripada itu, kita adalah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah mati dan dihidupkan kembali oleh Allah. Ada banyak orang seringkali berkata bahwa kekristenan harus mengalami sebuah perubahan, perbaikan diri. Jadi seakan-akan orang Kristen itu yang tadinya berdosa, sekarang ayolah step by step memperbaiki diri kamu. Itu bukan perubahan yang Allah sampaikan di dalam kebenaran firman Allah. Karena sesungguhnya kita yang rusak, kita yang berdosa, itu udah gak bisa diperbaiki lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dianggap mati. Jadi apa yang Allah lakukan, Bapak Ibu Saudara? Yesus datang dalam dunia ini. Dia yang memiliki kehidupan rela mati, supaya kita yang percaya, yang mati mendapat apa? Kehidupan. Amin. Jadi orang Kristen itu bukan orang yang diperbaharui dari hari ke hari. Ya, dia adalah orang mati yang dibangkitkan. Jadi kekristenan bukan berbicara tentang perubahan, tapi kekristenan berbicara tentang pertukaran, di mana kita ditukar oleh Yesus. Kita yang mati, yang harusnya mengalami begitu banyak kesengsaraan, ditukar Yesus yang mati, dan Dia yang menanggung segala kesengsaraan, supaya kita mengalami kehidupan. Amin. Ini harusnya disadari sama kita. Sehingga ketika saudara menyadari hal ini, kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh Allah sudah jadikan sebagai ciptaan yang baru, benar-benar baru, Bapak Ibu Saudara. Bukan barang rongsok yang diperbaiki. Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat, kita baca sampai ayat yang kelima. Dikatakan di situ, biar ini menjadi sesuatu yang saudara yakini dan imani dalam hidupmu, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam hidupmu tentang keberadaan. Ya, betapa engkau adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Efesus 2 ayat yang keempat dikatakan di situ, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat yang kelima, telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saudara itu dianggap sebagai orang yang mati. Udah gak dianggap. Tidak akan pernah bisa mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Saudara orang mati tidak bisa melakukan apa. Dikit-dikit aja enggak geli. Amin. Namanya juga orang mati. Iya. Orang mati tidak butuh perubahan. Lagi mana mau berubah? Orang mati butuhnya apa? Kebangkitan. Dia butuhnya kehidupan. Dan Yesus adalah
jalan kebenaran dan hidup. Amin. Butuh Yesus untuk menghidupkan dia kembali. Jadi saudara harus sadar bahwa dirimu adalah orang yang dulunya mati, sekarang mengalami kehidupan. Ya, engkau benar-benar adalah ciptaan yang baru. Jadi Allah tidak hanya mengubah ciptaan yang lama, melainkan Dia menciptakan sesuatu yang baru. Kalau saudara nggak menyadari hal ini, saudara akan tetap menyadari dirimu adalah orang yang berdosa. Ya. Yang sedang mencoba untuk apa? Memperbaiki diri. Jadi orang nanti, jadi orang benar. Ya, jadi orang yang dilayakkan oleh Bapa di surga. No, semuanya bukan masalah perbaikan atau masalah perubahan, tapi ini masalah pertukaran yang luar biasa. Jadi Allah tidak hanya mengubah ciptaannya yang lama, melainkan Ia menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dengan membuat kehidupan lama kita mati dan memberikan kita kehidupan yang baru sebagai ganti. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, ya ini mungkin jadi sesuatu yang Bapak Ibu Saudara pahami, bahwa kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17. Coba perhatikan di situ. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau ciptaan baru. Saya ingin berikan saudara, ternyata kamu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, amin. Dulu mungkin saudara orang yang berdosanya luar biasa, pernah ngebunuh anak, aborsi, pernah nipu orang, pernah nginginin orang, engkau orang berdosa, melakukan seks bebas, kekejaman, bla bla bla. Saya ingin sampaikan, engkau adalah ciptaan yang lama sudah berlalu. Allah sudah menciptakan engkau baru. Amin. Amin. Sadari diri, engkau berharga karena engkau ciptaan baru. Jadi jangan jual murah. Amin. Anak-anak muda, amin. Iya, kita ciptaan baru, berharga di hadapan Allah. Iya, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi hal ini berbicara, Bapak Ibu Saudara, tentang identitas kita. Identitas kita di dalam Kristus, kita bukan lagi orang berdosa, orang yang sedang memperbaiki diri, sedang mengubah diri, tapi kita adalah ciptaan yang benar-benar baru. Yang sudah dibenarkan, dikuduskan, dan pastinya diberkati, ya. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau saudara sudah dibenarkan, berkat ada di atas kepala saudara. Jadi kemanapun saudara melakukan apapun, saudara pasti diberkati Tuhan. Ini yang harus ada dalam diri kita. Tapi kok selama ini kayaknya, waduh, kita ini susah benar untuk ngerasa diberkati. Kenapa? Karena kita masih merasa jadi manusia yang lama yang sedang mencoba untuk memperbaiki diri. Nggak ada poinnya di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang ada adalah kesadaran bahwa kita sekarang memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan. Amin. Iya. Jadi tidak seorang pun mungkin mengatakan Anda tidak pernah berdosa. Mungkin Anda pernah berdosa, begitu. Tapi apa yang Anda lakukan tidak mendefinisikan siapa Anda. Amin. Iya, Anda adalah identitasnya orang benar. Anak Tuhan. Amin. Iya. Ini penting buat saudara. Identitasmu anak Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan. Jadi ketika engkau melakukan sebuah kesalahan apapun itu, jangan ingetin kesalahannya, ingetin identitas. Anak Tuhan mah nggak boleh bohong atuh. Amin. Anak Tuhan mah nggak boleh kayak gitu. Identitas kita yang diingat. Amin. Saudara, identitasnya anak Tuhan. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa. Iya. Kalau saudara hari-hari ini ngelihat ada, misalnya saya kasih contoh deh, Yogi. Yogi dilahirkan sebagai seorang pria. Ya, mungkin saudara suatu ketika ngelihat Yogi
Hai, kemana aja nih? Gitu. Orang mungkin melihatnya dia seperti seorang wanita. Kelakuannya kok kayak cewek sih, ya kan gitu. Tapi itu tidak mengubah identitas dia sebagai seorang pria. Amin. Itu nggak bisa mengubah dia. Ada seekor monyet lagi pegang gitar, breng. Wah, lu hebat main gitar. Itu tidak bisa mengubah identitas dia seekor monyet. Amin. Amin. Identitasmu anak Tuhan. Amin. Amin. Iya, walaupun kau lama tinggal di garasi, engkau tidak akan pernah jadi mobil. Amin. Iya. Engkau harus tahu identitasmu. Amin. Yogi identitasnya pria, gayanya doang kayak cewek gitu. Iya kan? Itu tidak mempengaruhi identitas dia, saudara. Jadi kalau ngingetin Yogi, ingatin identitasnya. Kamu cowok ya, jangan gayanya kayak cewek. Amin. Amin. Iya. Kalau cari jodoh, cari cewek. Ya. Ini penting supaya jelas gitu loh ya. Diingetin identitasnya. Kamu anak Tuhan. Kamu udah dibenarkan loh sama Tuhan. Tuhan udah bayar harganya mahal loh sama kamu. Jangan bertindak seperti anak setan. Amin. Makanya Tuhan bilang, kuduslah kamu karena Allahku kudus. Itu bukan berarti kamu belum kudus. Itu Allah sedang ngingetin identitas kamu sebagai anak Allah yang kudus. Amin. Iya. Lagi diingetin, kuduslah kamu. Artinya benar kamu gitu loh. Kamu terus benar, kamu tuh anak Allah yang sudah dibenarkan. Jadi ayo berlaku benar gitu. Identitas tidak merubah, saudara, keberadaan apapun. Identitas itu yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Ketika dia mati di atas kayu salib dan kita mempercayai itu, kita dibenarkan, dikuduskan. Jadi siap-siap diberkati Tuhan lebih banyak lagi. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Jadi ini bicara tentang satu keadaan bahwa jangan ada dusta di antara kita, kata Tuhan. Karena kalau ada dusta masuk, itu akan mempengaruhi hubungan. Yang membuat aku tidak mengalami apa yang aku lakukan di atas kayu salib berdampak dalam hidupnya. Enggak akan, saudara. Enggak akan. Kita rajin ke gereja, iblis nggak takut. Yang dia takut ketika engkau mengalami dampak yang luar biasa dari hubunganmu dengan Allah. Amin. Ada buah-buah roh muncul dalam hidupmu. Amin. Iya, ini penting, saudara. Iya, supaya saudara memahami dengan jelas perkara ini, supaya kehidupan saudara hari-hari ini tidak lagi dipengaruhi oleh tipu daya orang. Kalau kamu mau diberkati, harus begini, harus begitu. Tambahin ini, tambahin itu. No, saudara. Karena engkau belum memahami identitasmu, bahwa engkau adalah orang benar. Engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi hari-hari ini identitas itu penting buat kita. Engkau diberkati itu bukan karena apapun yang kau lakukan, itu karena berkat Tuhan. Keselamatan adalah berkat Tuhan. Berkat-berkat dalam hidupmu adalah anugerah Tuhan. Kesehatan adalah anugerah Tuhan. Jadi hari-hari ini jangan lagi ada orang berkata bahwa aku diberkati gara-gara aku banyak doa. No. Susah kayaknya nih untuk amin ya. Karena saudara berpikir kalau nggak doa nggak diberkati Pak gitu. No. Kalau saudara diberkati itu karena berkat siapa? Berkat Tuhan lah yang menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak. Jadi ini anugerah. Ada banyak orang berolahraga supaya sehat, salah. Karena engkau sehat makanya engkau olahraga. Amin. Olahraga tidak membuat engkau panjang umur karena umur di tangan Tuhan. Amin. Karena ada orang olahraga tiba-tiba mati, ya kan begitu. Katanya olahraga bikin panjang umur katanya gitu. Ternyata enggak, karena keselamatan, umur, panjang umur, berkat Tuhan itu adalah ini yang saudara percaya. Ketika aku sudah diberkati, kau akan jadi rajin bekerja. Amin. Kalau sudah rajin bekerja jadi kaya. Banyak orang di luar sana rajinnya luar biasa, enggak pernah kaya, saudara. Percayalah. Hanya berkat Tuhan yang
membuat engkau diberkati dengan luar biasa. Amin. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya. Jadi cari siapa? Cari berkat, cari Tuhan. Cari Tuhan yang memberkati engkau. Amin. Karena ketika engkau sudah dibukakan jalan ini, buka aja, wah, engkau akan rajin, engkau semangat, engkau bekerja, karena Tuhan sudah membukakan berkat itu dalam hidup saudara. Sekarang saudara mau rajin kayak apapun, ketika berkat itu nggak kelihatan dalam hidup saudara, capeknya luar biasa. Kesalahan banyak orang berusaha dengan usahanya dia untuk mendapatkan berkat-berkat ini. Dengan caranya, doa udah sejam, 2 jam, masih berkat belum muncul juga, tambah puasa juga, gitu-gitu kene, ya kan begitu. Apa yang terjadi? Ya, ternyata ada kesalahan kepercayaan. Kita mengandalkan usaha diri kita sendiri. Kita pikir dengan banyak doa, kita banyak diberkati. Ternyata itu usaha diri. Kita harusnya percaya siapa tuh? Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Kita berpikir dengan banyak olahraga kita akan menjadi tambah sehat, saudara. Padahal kesehatan itu adalah anugerah. Amin. Ketika aku sehat, aku bisa berolahraga. Ya, di tempat saya, di perumahan saya sekarang ada banyak orang yang tua-tua lari. Oh, aduh rajin Pak sekarang orang dia kena gula nih. Gara-gara gula jadi lari. Padahal harusnya lagi sehat dia lari. Amin. Iya. Jadi banyak orang lari olahraga itu supaya sehat. Padahal sehat itu dari amin. Jadi kalau saudara sehat, baru saudara olahraga. Jangan lagi sakit olahraga 2 kali, repotnya saudara. Udah sakit juga, olahraga juga, capek kan begitu. Haleluya, boro-boro sembuh, sengsara iya. Ini masalah. Jadi hari-hari ini yang harus dipahami di dalam hidup kita. Ya. Di dalam Kristus kita telah dilahirkan baru menjadi orang kudus. Menjadi orang benar. Itu identitas kita yang baru, saudara. Dan apapun yang kita lakukan itu karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Karena ketika saudara belum diciptakan baru, saudara mau melakukan sesuatu yang baru, susah, saudara. Apalagi orang yang kecanduan, aduh susah minta. Percayalah. Ya. Saudara yang kecanduan minum, untuk berhenti minum susah. Saudara kecanduan dengan obat-obatan, dengan narkotik untuk berhenti susah, saudara. Percayalah. Ya. Bahkan saudara bisa melakukan banyak hal yang memalukan hanya untuk memuaskan kecanduan. Sehingga kita mau melakukan perbuatan baik itu, coba untuk melakukan itu untuk supaya saya berkenan dan nanti ditolong sama Tuhan karena saya sudah berbuat baik. Itu susah, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sesuatu yang sangat sukar dilakukan oleh banyak orang. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata demikian. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kesadaran kita ini adalah buatan Allah, orang yang sudah dijadikan ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus. Ini kita tanpa disadari sebenarnya punya sebuah tugas atau keberadaan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Jadi pekerjaan baik yang kita lakukan bukan supaya kita mendapatkan kebaikan Tuhan, bukan supaya kita dibenarkan, dikuduskan, diberkati, tapi karena kita sudah dijadikan sebagai ciptaan yang baru, yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Luar biasa ya. Jadi bagi orang-orang yang hari-hari mengalami begitu banyak keberadaan di mana dia pengen mengalami sebuah perubahan, tapi dia belum menjumpai Kristus yang luar biasa ini, mereka akan melakukan sebuah cara dengan usaha mereka sendiri, dan mereka coba itu lakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Hasilnya adalah sia-sia. Jatuh bangun, apalagi yang harus dilakukan itu lagi, jatuhnya ke tempat yang sama lagi. Kebo aja pinter, kalau ada lubang di situ dia nggak jatuh 2 kali. Manusia jatuhnya berkali-kali di lubang yang sama. Ini sebuah keadaan. Lalu ada banyak orang nanya, bisa nggak ya Pak kalau kita udah terima Yesus jadi orang percaya, terus kita jadi orang munafik juga? Bisa nggak kira-kira?
Jatuh dalam dosa juga. Bisa nggak kira-kira? Nggak berani jawab. Siapa yang nggak bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bingung? Ya, bisa, saudara. Bisa. Percaya. Amin. Jadi kita nggak bisa sombong. Wah, gua mau dalam kasih karunia bro. Jatuh dalam dosa. Oh, jauh-jauh. Ya, munafik jauh-jauh. Nggak mungkin lah. Gitu. Malaikat itu sudah berpasukan menyertai saya. Gitu. Enggak. Ya. Saya kasih contoh. Galatia pasal yang kedua, ayat yang 11. Ya. Petrus itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia mendapatkan pewahyuan dari Allah langsung. Bagaimana binatang semua berkaki 4 boleh dimakan. Amin. Iya. Itu juga membuat dia sebuah penafsiran buat dirinya bahwa tidak ada lagi yang haram di dalam keberadaan kehidupan. Binatang yang boleh dimakan. Oke. Ya. Lalu yang lain lagi bahwa semua bangsa Tuhan cinta dan Dia ingin semua bangsa juga diselamatkan. Jadi bukan cuma orang Yahudi doang. Bukan orang yang bersunat doang yang diselamatkan, tapi semua bangsa. Gambaran itu udah jelas. Yang membuat Petrus akhirnya, yang tadinya sebagai orang Yahudi yang menjaga adat istiadatnya luar biasa, nggak mau makan sama orang-orang Yunani, nggak mau makan sama orang-orang Romawi, orang-orang Antioquia dan orang-orang yang lainnya, dia nggak mau, saudara. Ya. Tapi sekarang mereka menerima. Dia menerima mereka karena dia mendapatkan apa? Pewahyuan, kebenaran bahwa Tuhan juga cinta segala bangsa. Menerima semua yang disunat, yang gak disunat, Tuhan terima semua. Jadi akhirnya dia menerima semua. Senang Paulus ngobrol di situ bareng-bareng dengan Barnabas, dia ngobrol, ya kan, sama-sama makan bareng. Tapi apa yang terjadi? Ketika ada orang-orang Yahudi datang ke Antioquia, orang-orang ini adalah orang-orang pintar, orang-orang teologi yang tahu kebenaran menurut adat istiadat Yahudi. Kira-kira apa yang terjadi dengan Petrus? Baca di dalam ayat yang ke-11 ini. Tetapi waktu dikatakan situ apa? Kepas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menantangnya sebab ia salah. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang ikut Yesus, orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, orang yang mengalami perjalanan dengan Yesus, ya. Paulus tentang karena dia salah. Lanjut ayat yang ke-12. Apa kesalahannya? Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia apa? Mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Lalu ayat yang ke-13 yang dikatakan di situ. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Petrus sudah mengalami sebuah kebenaran, pewahyuan dari Tuhan sendiri bahwa Tuhan cinta segala bangsa yang bersunat dan tidak bersunat, dan dia mulai makan bareng-bareng. Tapi ketika ada orang-orang yang dianggap lebih pandai, orang-orang teologi yang lebih pandai, mungkin dia S3 sampai S7, Bapak Ibu Saudara, dia datang begitu ya, lalu menyampaikan hal yang berbeda. Dia tiba-tiba orang yang sudah tahu kebenaran jadi orang munafik. Kenapa dia jadi munafik? Karena dia tidak memegang firman kebenaran. Dia lebih mendengar firman orang lain. Ini sering kali terjadi. Jadi buat kita pun sekarang kita bisa menyadari bahwa orang-orang yang seperti Petrus pun mengalami sebuah keberadaan bisa menjadi orang yang munafik. Ketika mereka tidak berpegang teguh di dalam kebenaran. Nah, hari ini buat kita Bapak Ibu sebuah pelajaran penting. Pegang firman. Jangan dengar apa kata orang. Amin. Dengar firman Kristus.
engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan sekali untuk selamanya. Engkau siap-siap diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Identitas kita ternyata sekarang adalah orang benar. Orang ngomong apa terserah, saya orang benar. Jadi bangun pagi saudara menyadari identitas ini, lalu bersyukur, Tuhan terima kasih, engkau sudah membenarkan hidup saya. Saya percaya hari ini saya diberkati dengan luar biasa. Amin. Pertolongan Tuhan ajaib dalam hidup saya. Perlindungan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Amin. Tidak ada lagi keraguan dalam diri kita. Saudara tidak lagi melihat akan keberadaan kelemahanmu, kekuranganmu, tapi saudara melihat karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib bagi engkau. Ini yang harusnya terus diingatkan sama kita. Makanya Roh Kudus ketika datang dalam keberadaan dunia ini, dia mengingatkan akan saudara. Bukan lagi tentang keberadaan dosamu, tapi dia ingatkan tentang kebenaranmu di dalam Kristus. Engkau anak Tuhan. Anak Tuhan enggak nyuri. Engkau anak Tuhan enggak bohong. Engkau anak Tuhan di atas ya, kalau enggak. Dibuat dari itu. Ya, datangnya dari si jahat. Amin. Jadi ini sebuah keberadaan yang akhirnya ini akan mengubah hidup kita, saudara. Sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Jadi saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, ini semua adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Berkat kekayaan adalah anugerah. Amin. Kesehatan adalah anugerah. Amin. Banyak orang coba berusaha untuk mendapatkan itu semuanya, tapi saya ingin sampaikan itu adalah anugerah. Ya, dan itu enggak menjadi identitas kita, Bapak Ibu Saudara. Misalnya, wah, ini orang benar ya, dia kaya raya, ini pasti orang benar. Enggak. Kekayaan bukan lagi mendefinisikan kita sebagai orang benar. Karena orang benar pun belum tentu kaya. Amin. Iya, tapi dia diberkati oleh Tuhan. Amin. Banyak orang yang ateis pun kaya. Ya. Kalau saudara mengidentikan bahwa berkat Tuhan itu kekayaan. Ya. Tapi Tuhan juga bisa menjadikan engkau kaya. Amin. Dan mudah-mudahan ada di antara saudara yang jadi kaya. Amin. Iya. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Cuma itu bukan mengidentifikasi saudara bahwa itu berkat Tuhan. Ya. Berkat Tuhan adalah di mana saudara boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sanggup mengubah keberadaan hidup saudara. Amin. Iya. Saulus ketemu Tuhan, berubah jadi Paulus. Sakius ketemu Tuhan, dia mengalami sebuah perubahan. Amin. Iya. Yang tadinya jahat sekarang jadi baik. Yang tadinya pelit yang luar biasa sekarang luar biasa. Iya. Bahkan dia berkata, setengah kekayaanku aku serahkan sama orang susah. Kalau ada yang diperas sama aku kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Setengah hartanya dibagiin, kalau ada yang diperas 4 kali lipat. Banyakkah yang diperas sama dia? Banyak, saudara. Dia ketemu Tuhan, bukan jadi orang kaya. Dia ketemu Tuhan jadi orang hartanya habis dibagi-bagiin. Amin. Amin. Iya, tapi sekarang banyak orang datang ke gereja pengen katanya kalau ke gereja utangnya lunas ya begitu. Katanya kalau ke gereja jadi kaya, diberkati. Ini kesalahan pengajar. Ada tipu daya. Amin. Tapi Tuhan bisa jadikan saudara kaya, itu bisa. Amin. Kalau Tuhan jadikan saudara bisa bayar utang, itu bisa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi tujuan kita datang bukan itu. Tujuan kita datang memahami, mengenal Tuhan kita yang sudah melakukan karya yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sadari poin ini. Jangan ada dusta di antara kita. Karena kalau ada dusta Bapak Ibu Saudara, ini menghalangi engkau untuk mengenal Allah dengan benar. Dan ketika pengenalanmu salah, ini akan seperti Hawa yang tadinya berkuasa, engkau akhirnya tidak punya kekuatan apa? Engkau menjadi tidak berdaya. Jangan mudah tertipu. Ya, apalagi situasi hari-hari ini di medsos begitu banyaknya seliweran, ya, begitu banyaknya hal-hal yang luar biasa.
Nggak usah ketipu, karena kita punya Allah yang luar biasa. Dan izinkan Dia melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara hari ini, menjadikan engkau pribadi yang dipenuhi dengan identitas yang benar, pribadi anak Allah yang luar biasa. Amin. Yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang saya pastikan engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hatimu untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Saya ingin sampaikan bahwa perjamuan kudus bukanlah sebagai sebuah sarana untuk apapun, saudara. Ini hanya untuk mengingatkan kita tentang keberadaan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Amin. Sehingga barang siapa yang percaya, mereka akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Tubuhnya terpecah untuk supaya kita mengalami pemulihan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Darahnya tercurah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga hari ini kita boleh menikmati penebusan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Saya undang supaya perjamuan itu maju ke depan. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu atas hidup kami. Kasih karunia-Mu ajaib atas kami. Kau sudah mengorbankan segala sesuatunya bagi kami supaya kami diselamatkan. Kami bersyukur hari ini menikmati perjamuan kudus, mengingat semua karya-Mu yang luar biasa, di mana tubuh-Mu terpecah bagi kami supaya kami dipulihkan. Darah-Mu tercurah untuk kami boleh mengalami pengampunan dosa. Kami memberkati akan roti, akan anggur yang merupakan tubuh dan darah. Dan sebentar kami makan, kami minum, kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Yang lama dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang di dalam pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus.
kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan rindu untuk setiap kita boleh mengingat apa yang Dia sudah lakukan. Bagaimana tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan untuk supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Dan kita percaya hubungan kita dengan sesama kembali dipulihkan. Keluarga yang hancur dan rusak, Allah sanggup untuk memulihkan. Semua pekerjaanmu yang hancur dan rusak, Allah sanggup memulihkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan sama-sama makannya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan mengingatkan bahwa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru, dimateraikan oleh darahnya, di mana kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Kristus mati bagi kita, menebus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga hari ini kita boleh menikmati anugerahnya yang luar biasa. Kita dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan. Kita yakin dan percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama minumnya dengan pengucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Dia yang layak untuk menerima karyanya yang ajaib, karyanya yang agung, yang rela untuk melakukan segala sesuatu. Dia dipermalukan, Dia disakiti, Dia dihina, Dia rela mati di atas kayu salib untuk supaya kita dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ajaib berbuat, ajaib karyamu, ajaibnya, ajaib.
karya-Mu yang luar biasa, yang menjadikan kami orang-orang yang berkuasa, dipenuhi dengan otoritas, dipenuhi dengan kebaikan dan kekuatan, menjadi pribadi yang berdampak, mengalami sebuah kejayaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih bahwa kami umat-Mu di tempat ini, bahwa kami untuk menikmati Tuhan lebih lagi, menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi, menikmati karya Tuhan lebih lagi, sehingga setiap kami boleh sadar betapa identitas kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dilayakkan di hadapan-Mu, bukan karena usaha apapun, tetapi oleh karena karya Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Jadikan kami pribadi-pribadi yang Kau rindukan, menjadi sarana-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk menyatakan kedahsyatan-Mu dimanapun kami berada, menyatakan karya-Mu yang luar biasa, sehingga orang boleh mengenal betapa Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa. Sampaikan apapun yang menjadi kerinduan lebih dan lebih lagi atas hidup kami, karena kami sungguh meyakini benar betapa kami boleh sadar ketika kami diingatkan terus, kami boleh menikmati semua kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Penggenapan karya-Mu menjadi penggenapan dalam kehidupan setiap kami. Semua janji-Mu tergenapi atas hidup setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami akan menjadi sarana Tuhan yang luar biasa, menjadi berkat, menjadi anugerah dimanapun kami berada, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Materaikan semua berkat menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, dampak Kristus nyata di tengah-tengah kehidupan kami, kuasa Kristus nyata di dalam keberadaan apapun yang kami lakukan, dan nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang terkecuali. Tuhan berkati semua kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu kami semuanya diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Berkati kami hamba-Mu yang boleh mengambil bagian dalam semua pelayanan yang ada. Kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melipat gandakan berkat-Mu atas kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami akan terus menjadi berkat, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biar sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas setiap kami, sehingga kami boleh tiba di rumah tangga masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan berkat yang Tuhan beri dalam hidup setiap kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan berkati bangsa kami. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, dan kami percaya pertolongan Tuhan ajaib atas bangsa ini. Juga kami berdoa untuk kota kami Tuhan, Karawang dan sekitarnya. Mari Tuhan memberkati. Biarlah kehadiran Tuhan nyata atas kota-kota ini. Biar kota-kota ini akan terus menjadi kota kemuliaan Tuhan, di mana kehadiran Tuhan nyata kuat di dalamnya. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat ini kasih Tuhan buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati keberadaan hidupmu dengan berkat-berkatnya yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita daripada Kristus nyata atas hidupmu, dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong, menguatkan, menghibur, memberikan arahan, supaya dimanapun kau berada, kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidupmu. Amen. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.